Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi yang merupakan tugas dari interaksi obat dengan judul malaria. Adapun buku acuan dari PPT kami ini yaitu ada dua. Yang pertama, buku dengan judul Mengenal Malaria dan Vektornya, halaman 1-48 dengan pengarang Endah Setianingrum. Dan yang kedua, buku saku Tata Laksana Kasus Malaria, halaman 4-17 dengan penerbit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Sejarah malaria. Sejarah umum malaria yaitu penyakit malaria sejak abad ke-18 merupakan penyakit yang sangat mengerikan bagi penduduk Batavia atau Jakarta. Karena penyebabnya dianggap masih misterius, namun obatnya sudah diketahui. Pada tahun-tahun awal perkembangan Batavia, kota ini pernah mendapat julukan sebagai Ratu dari Timur, sebuah permukiman Eropa terbaik di dunia Oriental. Tetapi predikat itu perlahan luntur pada abad ke-18. Malaria jadi gara-garanya. Pada tahun 1732, VOC baru saja menyelesaikan penggalian kanal baru. Tak lama setelah itu, banyak penduduk yang bermukim di sekitar kanal mendadak jatuh sakit. Kanal baru tersebut agak jauh dari benteng kota Batavia. Akan tetapi wabah penyakit menyebar juga ke dalam kota. Hingga seabad selanjutnya, penyakit itu yang kemudian dikenal sebagai malaria menjadi momok mengerikan bagi warga kota, dan tidak bisa dijelaskan mengapa penyakit itu muncul begitu tiba-tiba, atau paling tidak mengapa penyakit itu menyebar luas begitu mendadak setelah 1731, dan apakah penggalian kanal baru itu berhubungan dengan hal itu. Dokter masa itu gagal menemukan penyebabnya, menurut Firdausi 2018. Saat ini, malaria menjadi salah satu penyakit yang tergolong re-emerging infectious disease. Dengan semakin maju dan lancarnya sarana transportasi yang berdampak pada meningkatnya mobilitas penduduk di dunia, sehingga membantu penyebaran kasus-kasus malaria impor, terutama di daerah yang non-endemik. Indonesia termasuk salah satu negara yang tercatat memiliki angka penularan yang tertinggi selain Thailand dan Korea. Berdasarkan laporan yang ada, didapatkan data bahwa pada tahun 2010, sekitar setengah populasi penduduk di Indonesia beresiko terkena malaria, relatif tinggi. Namun dengan tingkat endemisitasi yang beragam, mulai tingkat endemisitas rendah, menengah, dan tinggi. Daerah dengan tingkat endemisitas tertinggi masih terpusat di daerah luar Pulau Jawa dan Bali, yaitu Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Kalimantan. Daerah-daerah tersebut hingga sekarang masih dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat penularan dan endemisitas tinggi. Epidemiologi malaria. Komponen epidemiologi malaria terdiri dari: pertama, agen malaria adalah parasit Plasmodium spesies, akan dijelaskan pada bab tersendiri. Yang kedua, host malaria ada dua jenis, yaitu manusia sebagai host intermediate atau sementara karena di dalam tubuh hospes tersebut tidak terjadi perkembangbiakan seksual, dan nyamuk sebagai host definitif atau hospes tetap karena di dalam tubuhnya terjadi perkembangbiakan seksual. Dan yang ketiga, lingkungan, yaitu yang mempengaruhi kehidupan manusia dan nyamuk, vektor malaria. Lingkungan tempat tinggal manusia dan nyamuk berpengaruh besar terhadap kejadian malaria di suatu daerah.
Karena bila kondisi lingkungan sesuai dengan tempat perindukan, maka nyamuk akan berkembang biak dengan cepat. Tingkat penularan malaria dipengaruhi beberapa faktor biologi dan iklim yang menyebabkan fluktuasi pada lama dan intensitas penularan malaria pada tahun yang sama atau di antara tahun yang berbeda. Nyamuk Anopheles yang berperan sebagai vektor malaria harus mempunyai kebiasaan menggigit manusia dan hidup yang cukup lama. Keadaan ini diperlukan oleh parasit malaria untuk menyelesaikan siklus hidupnya sampai menghasilkan bentuk yang infektif atau menular, dan kemudian menggigit manusia kembali. Suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kecepatan perkembangbiakan Plasmodium dalam tubuh nyamuk. Hal ini menjadi bukti penyebab intensitas penularan malaria paling tinggi menjelang musim penghujan berkaitan dengan peningkatan populasi nyamuk. Sutrisna 2004. Faktor perilaku. Status manusia sebagai host intermediate karena dalam tubuh manusia terjadi siklus aseksual Plasmodium dan nyamuk sebagai host definitif karena di dalam tubuh nyamuk terjadi siklus seksual Plasmodium. Pada prinsipnya, setiap orang dapat terinfeksi Plasmodium karena tubuh manusia merupakan tempat perkembangbiakan Plasmodium. Ada beberapa faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi kerentanan manusia terhadap Plasmodium. Faktor-faktor tersebut meliputi usia, jenis kelamin, ras, sosial ekonomi, status perkawinan, riwayat penyakit sebelumnya, perilaku, keturunan, status gizi, dan tingkat imunitas. Debcast 2003. Perilaku manusia yang berhubungan dengan penyakit malaria dapat dijelaskan berdasarkan cara hidup. Cara hidup manusia berpengaruh terhadap penularan penyakit malaria. Sebagai contoh, bahwa kebiasaan tidak memakai anti nyamuk waktu tidur dan senang begadang akan lebih cepat terinfeksi malaria, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Donggala tentang faktor perilaku penggunaan anti nyamuk yang berhubungan dengan kejadian malaria, yaitu orang yang tidak memakai anti nyamuk beresiko 2166 kali daripada orang yang memakai anti nyamuk. Penyebab malaria. Penyebab malaria adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Dikenal 5 macam spesies yang menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium calciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Jenis malaria. Yang pertama adalah malaria falciparum atau malaria tropika, disebabkan oleh infeksi Plasmodium falciparum. Gejala demam timbul intermittent dan dapat kontinu. Jenis malaria ini paling sering menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Yang kedua adalah malaria vivax atau malaria tersiana, disebabkan oleh infeksi Plasmodium vivax. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 2 hari. Telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Yang ketiga ada malaria ovale, disebabkan oleh infeksi Plasmodium ovale. Manifestasi klinis biasanya bersifat ringan, pola demam seperti malaria vivax. Yang keempat ada malaria malariae atau malaria quartana, disebabkan oleh infeksi Plasmodium malariae. Gejala demam berulang dengan interval bebas demam 3 hari. Malaria knowlesi disebabkan oleh infeksi Plasmodium knowlesi. Gejala demam menyerupai malaria falciparum. Lalu ada gejala malaria. Pada malaria demam merupakan gejala utama pada permulaan sakit. Dapat dijumpai demam yang tidak teratur, sifat demam akut atau paroksismal yang didahului oleh stadium dingin atau menggigil. Diikuti demam tinggi, kemudian berkeringat banyak. Periodisitas gejala demam tergantung jenis malaria. Selain gejala klasik di atas, dapat ditemukan gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, diare, pegal-pegal, dan nyeri otot. Pada orang-orang yang tinggal di daerah endemis, gejala klasik tidak selalu ditemukan. Pencegahan malaria tidak hanya pemberian obat profilaksis,
karena tidak ada satupun obat malaria yang dapat melindungi secara mutlak terhadap infeksi malaria. Prinsip pencegahan malaria adalah: yang pertama, kewaspadaan terhadap risiko malaria; yang kedua, bites prevention, mencegah gigitan nyamuk; yang ketiga, chemopropilaksis, pemberian obat profilaksis; dan yang terakhir, diagnosis dan treatment. Meskipun upaya pencegahan A, B, dan C telah dilakukan, risiko tertular malaria masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, jika muncul gejala malaria, segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan untuk memastikan apakah tertular atau tidak. Diagnosis malaria secara dini dan pengobatan yang tepat sangat penting. Pencegahan gigitan nyamuk dapat dilakukan dengan menggunakan kelambu berinsektisida, repelen, kawat kasa nyamuk, dan lain-lain. Obat yang digunakan untuk kemoprofilaksis adalah doxycycline dengan dosis 100 mg per hari. Obat ini diminum 1 hari sebelum berpergian. Selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali, tidak boleh diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun, dan tidak boleh diberikan lebih dari 3 bulan. Pemberian obat kemoprofilaksis diutamakan pada orang dengan risiko tinggi terkena malaria karena pekerjaan dan perjalanan ke daerah endemis tinggi, dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan lama dari obat yang digunakan tersebut. Pada anamnesis sangat penting diperhatikan: yang pertama, keluhan, demam, menggigil, berkeringat, dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Yang kedua, riwayat sakit malaria dan riwayat minum obat malaria. Yang ketiga, riwayat berkunjung ke daerah fokus atau endemis tinggi malaria. Dan yang terakhir, riwayat tinggal di daerah fokus atau endemis tinggi malaria. Setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam harus selalu ditanyakan riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Pemeriksaan fisik: yang pertama, suhu tubuh aksiler lebih besar 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, konjungtiva atau kelopak tangan pucat. Yang ketiga, sklera icteric. Yang keempat, pembesaran limpa atau splenomegali. Yang terakhir, pembesaran hati atau hepatomegali. Pemeriksaan laboratorium: yang pertama, pemeriksaan dengan mikroskop, pemeriksaan sediaan darah tebal dan tipis di puskesmas atau lapangan atau rumah sakit atau laboratorium klinik untuk menentukan: yang pertama, ada tidaknya parasit malaria positif atau negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Dayanti. Yang selanjutnya yaitu nyamuk Anopheles. Klasifikasi itu nyamuk Anopheles: yang pertama, filumnya Arthropoda, kelasnya Hexapoda, ordonya Dicteria, familinya Culicidae, subfamilia Anophelin, genusnya Anopheles, spesiesnya Anopheles sp. Selanjutnya yaitu nyamuk Anopheles dapat dibedakan dari nyamuk lainnya di mana probisnya lebih panjang dan adanya sisik hitam dan putih pada sayapnya. Nyamuk Anopheles dapat juga dibedakan dari posisi beristirahatnya yang khas, jantan dan betina. Lebih suka beristirahat dengan posisi abdomen berada di udara daripada sejajar dengan permukaan, menurut Arsin tahun 2012. Beberapa faktor mempunyai potensi untuk menularkan malaria, antara lain yaitu Anopheles anochitus, Anopheles farauti, Anopheles balanbecensis, Anopheles penclutatus, dan Anopheles barbirostis. Berikut ini adalah obat-obat malaria terkini. Pengobatan malaria. Pengobatan malaria yang dianjurkan saat ini menggunakan DPH dan Primaquine. Pemberian kombinasi ini untuk meningkatkan efektivitas dan mencegah resistensi. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan pemberian DHP secara oral. Di samping itu, diberikan juga Primaquine sebagai gemetosidal dan hipnosidal. Pengobatan malaria tanpa komplikasi yang pertama itu malaria falciparum dan malaria vivax. Pengobatan malaria falciparum dan vivax saat ini menggunakan DPH yang ditambahkan Primaquine.
Dosis DPH untuk malaria falciparum sama dengan malaria vivax. Primaquine untuk malaria falciparum hanya diberikan pada hari pertama saja dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan, dan untuk malaria vivax selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi usia kurang dari 6 tahun dan ibu hamil juga, dan menyusui bayi usia kurang dari 6 bulan, dan penderita kekurangan G6PD. Pengobatan malaria falciparum dan malaria vivax dengan adalah seperti yang tertera di bawah ini: diproatromycin, piperquine atau DPH, dan primaquine. Kedua itu pengobatan malaria vivax yang relapse. Pengobatan kasus malaria vivax relapse atau kambuh diberikan dengan regimen ACT yang sama, tetapi dosis primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium kadar enzim G6PD. Yang ketiga itu pengobatan malaria oval. Pengobatan malaria oval saat ini menggunakan ACT, yaitu DPH selama 3 hari ditambah dengan primaquine selama 14 hari. Dosis pemberian obatnya sama dengan untuk malaria vivax. Yang keempat yaitu pengobatan malaria marin. Pengobatan malaria marin diberikan DPH selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primaquine. Yang kelima yaitu pengobatan infeksi campur P. falciparum dan P. vivax atau P. oval pada penderita dengan infeksi campur diberikan DPH selama 3 hari serta primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari selama 14 hari. Pengobatan malaria knowlensi. Diagnosa malaria knowlensi ditegakkan dengan PCR polymerase chain reaction. Pengobatan suspek malaria knowlensi ini sama dengan seperti malaria falciparum. Pengobatan malaria pada ibu hamil. Pada prinsipnya, pengobatan malaria pada ibu hamil sama dengan pengobatan pada orang dewasa lainnya. Pada ibu hamil, tidak diberikan primaquine, tetrasiklin ataupun doxycycline. Umur kehamilan pada trimester 1-3 atau 0-9 bulan untuk pengobatan DHP tablet selama 3 hari. Sebagai kelompok yang berisiko tinggi pada ibu hamil, dilakukan penapisan atau screening dengan menggunakan mikroskop atau RDT sedini mungkin. Selanjutnya dilanjutkan menggunakan kelambu berinsektisida. Pemberian tablet besi tetap diteruskan. Semua obat anti malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bersifat iritasi lambung. Oleh sebab itu, penderita harus makan terlebih dahulu setiap akan minum obat anti malaria. Pengendalian berbasis agen. Di Indonesia, pengobatan lini pertama malaria falciparum adalah kombinasi artesunat, amodiaquine, dan primaquine. Pemakaian artesunat dan amodiaquine bertujuan untuk membunuh parasit stadium aseksual, sedangkan primaquine bertujuan membunuh gametosit yang berada di dalam darah. Obat kombinasi diberikan per oral selama 3 hari dengan dosis tunggal harian. Primaquine diberikan per oral dengan dosis tunggal 0,75 mg per kilogram berat badan yang diberikan pada hari pertama. Primaquine tidak boleh diberikan kepada ibu hamil, bayi kurang dari 1 tahun, dan penderita defisiensi G6PD. Dosis dewasa, maksimal artesunat dan amodiaquine masing-masing 4 tablet, primaquine 3 tablet. Pengobatan efektif apabila sampai dengan hari ke-28 setelah pemberian obat. Ditemukan keadaan sebagai berikut: klinis sembuh sejak hari ke-4 dan tidak ditemukan parasit stadium aseksual sejak hari ke-7. Pengobatan tidak efektif apabila dalam 28 hari setelah pemberian obat, gejala klinis memburuk dan parasit aseksual positif atau gejala klinis memburuk tetapi parasit aseksual tidak berkurang
atau persisten, atau timbul kembali rekrudesensi. Pengobatan lini kedua, malaria falciparum, diberikan jika pengobatan lini pertama tidak efektif. Masih ditemukan gejala klinis tidak memburuk tetapi parasit aseksual tidak berkurang atau timbul kembali. Pengobatan lini kedua adalah kombinasi kina, doxycycline atau tetrasiklin, dan primaquine. Kina diberikan per oral 3 kali sehari dengan dosis sekali minum 10 mg per kilogram berat badan selama 7 hari. Doxycycline diberikan 2 kali per hari selama 7 hari dengan dosis dewasa adalah 4 mg per kilogram berat badan per hari, sedangkan untuk anak usia 8-14 tahun adalah 2 mg per kilogram berat badan per hari. Bila tidak ada doxycycline, dapat digunakan tetrasiklin yang diberikan 4 kali sehari selama 7 hari dengan dosis 4-5 mg per kilogram berat badan. Doxycycline maupun tetrasiklin tidak boleh diberikan pada anak dengan umur di bawah 8 tahun dan ibu hamil. Primaquine diberikan dengan dosis seperti pada pengobatan lini pertama. Selanjutnya, pemantauan pengobatan untuk rawat jalan. Pada penderita rawat jalan, evaluasi pengobatan dilakukan pada hari ketiga, ke-7, ke-14, 21, dan 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Apabila terdapat pemburukan gejala klinis selama masa pengobatan dan evaluasi, penderita segera dianjurkan datang kembali tanpa menunggu jadwal tersebut di atas. Kemudian untuk rawat inap, pada penderita rawat inap, evaluasi pengobatan dilakukan setiap hari dengan pemeriksaan klinis dan darah malaria secara kuantitatif sehingga klinis membaik dan hasil mikroskopis negatif. Evaluasi pengobatan dilanjutkan pada hari ketiga, ke-7, ke-14, ke-21, dan 28 dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi malaria. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.